pasal 28 ayat 3. Namun dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari itu masih banyak tantangan seperti banyaknya penyalahgunaan di media sosial, terus itu ujaran kebencian juga, ada juga berita hoax gitu. Nah, dari karena itu sebetulnya jadi kita tuh perlu menyeimbangkan antara kebebasan sama tanggung jawab bersama. Saya setuju nih, karena menurut saya penulis juga harus menegaskan bahwa etika bukan mengenai kebebasan saja, melainkan memperkuatnya. Tanpa etika, kebebasan berpendapat justru bisa memicu konflik dan perpecahan di masyarakat, terutama di ruang digital. Dari sisi metodologi juga, penelitian menggunakan metode studi normatif dan analitis komparatif, penulis melakukan wawancara waktu itu dengan 3 orang dari 3 generasi, ada Gen Z, Gen Y, dan Gen Millennial. Kemudian pendekatan ini menurut saya akan menunjukkan perbedaan sudut pandang antar generasi dalam dunia. Nah, benar sekali ya teman-teman. Pada sedikit waktu wawancara itu kami menggunakan dengan 6 orang, dari Gen Z itu 2, terus milenial itu 2, nah boomers itu 2. Dan teknik ini juga mampu melihat bahwa masalah etika berpendapat itu tidak hanya soal hukum, tapi juga soal budaya dan kebebasan sosial. Kemudian pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika dalam kebebasan berpendapat di Indonesia itu belum sepenuhnya diterapkan. Apalagi pada generasi Z itu cenderung kritis dan terbuka, namun dalam etika belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam media sosial. Kemudian dalam generasi milenial, penekanan pentingnya forum yang terarah dengan moderator yang jelas. Kemudian untuk generasi boomer, melihat perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih jelas. Terus menariknya di sini dari ketiga generasi tersebut sepakat bahwa media sosial sangat berpengaruh terhadap cara masyarakat berpendapat. Namun terdapat perbedaannya, yaitu terletak pada solusi, di mana generasi muda lebih menekankan kesadaran individu, sementara generasi tua menekankan kenegaraan dan regulasi. Menurut saya artikel ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Banyak banget konflik di media sosial yang terjadi bukan karena perbedaan pendapat, tapi juga karena cara penyampaian yang mungkin kurang beretika. Lalu saya mau menambahkan kalau fungsi etika yang disebutkan dalam artikel fungsi preventif dan konstruktif sangat penting. Pada fungsi preventif itu untuk mencegah ujaran kebencian, dan produktif itu untuk membangun budaya diskusi yang sehat dan saling menghargai. Menurut saya tantangannya itu pada penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan formal itu tidak cukup, sehingga diperlukan bantuan dari tokoh, media, dan lingkungan. Oke, terima kasih atas pendapatannya. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa artikel ini menegaskan etika sebagai pilar utama kebebasan berpendapat di Indonesia. Kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan memperhatikan norma, hukum, tanggung jawab, sosial agar tidak menimbulkan konflik. Dengan adanya kesadaran etika, kebebasan berpendapat justru menjadi sarana yang membangun demokrasi yang sehat dan beradab. Terima kasih, semoga diskusi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.